Saya menyampaikan permohonan maaf dari suami saya, Pak Sarkawi Hasibu, yang mana beliau tidak dapat hadir pada persekutuan kita pada sore hari ini karena beliau mengikuti musrenbang di Timpang. Dan beliau malam tadi WA saya, katanya minta tolong supaya saya menggantikan tugas beliau. Saya jawab, saya upayakan, karena saya juga sudah izin sebenarnya dengan Pak Harno ini, saya tidak bisa hadir hari ini, mana telah mengundang kita membuka pintu rumah mereka buat kita bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Selanjutnya, seperti yang telah disampaikan oleh Ketua Lingkungan Kelawak 4 pada kebaktian di tempat keluarga Jeni Hausin, kemudian selanjutnya diinformasikan juga kepada kita semua, terutama pendeta, penatua, dan diakon, bahwa kita akan melayani pada hari Minggu nanti pada tanggal 1 Februari 2026 pada ibadah Gloria 1 pukul 7 WIB. Pak Kriis Pemongka, pelayanan firman Tuhan oleh Ibu Pendeta Yurike Arof STH, kemudian kolektan oleh Bapak Diakon Daniel Kamis, kemudian penyedia puji-pujian oleh Bapak Penatua Pak Andres Moa. Ada kesepakatan tadi antara kita dengan Pak Ketua Lingkungan dan Ibu Pendeta bahwa pada sore petang hari ini, setelah selesai ibadah di tempat Pak Harno keluarga ini, kita berencana mengunjungi Ibu Pendeta Francisca yang mana beliau ini sedang sakit. Kita mengunjungi pelayanan kasih di sana. Nanti setelah ibadah ini selesai, alamat rumah beliau tetangga dengan Pak Oberjoni, di depan rumah Pak Guntur Tandoh, ya Pak ya. Kami serahkan kepada tuan rumah untuk menyampaikan beberapa hal untuk kita semua. Terima kasih. Saya banyak terima kasih kepada Tuhan yang Maha Kuasa, karena pada hari ini kami dapat melaksanakan ibadah pengucapan syukur. Itu semuanya oleh berkat datang dari Tuhan. Kami sudah memperoleh berkat dari segala buah dan sebagainya, itu adalah berkat datang dari Tuhan. Dan kedua juga, selama saya menunggu badurian, saya mohon doakan untuk anak saya itu, karena kami bersyukur juga anak kami tahun kemarin baru dapat pekerjaan sebagai marketing, yaitu di Mega, bagian pengecekan kelayakan kendaraan. Dia bukan sales, tapi mengecek kelayakan. Puji Tuhan, dia sudah terima dengan baik. Dan juga di dalam doa nanti, doakan untuk istri saya, dia tanggal 30 Desember kemarin ulang tahun yang ke-58, dan juga 4 Januari kemarin juga saya dan istri saya berulang tahun perkawinan yang ke-38. Puji Tuhan, masih diberikan kekuatan pada kami. Dan juga dalam dosa lagi kami mohon untuk kakak kami, ada yang dari Komisar sama kemanapun, pada sore hari ini juga dia pulang, mohon dukung dan doanya. Demikian yang dapat saya sampaikan kepada Liturgus. Saya persilakan. 13 bait 1 dan 2, dan pada bait kedua nanti kami undang jemaat berdiri untuk kita menerima foto dan salam dari Ibu Pendeta.
masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepada Kristus. Menyembah Kristus Tuhan. Jemaat berdiri. Lupakanlah dirimu, angkatlah hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepada Kristus. Menyembah Kristus Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi dalam Yesus Kristus, kita akan habiskan ibadah kita. Kita persiapkan hati dan pikiran kita dan terimalah votum dan salam. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, dan kasih karunia menyertai kamu, damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk kembali. Bersautan bersyukur kepada Tuhan atas kasih-Nya di dalam keluarga. Bersyukur atas kehidupan, kesehatan, dan penyertaan-Mu setiap hari. Bersyukur atas kasih, pengampunan, dan kebersamaan dalam keluarga. Terima kasih. Amin. Kembali kita angkat pujian yang berjudul Semua Baik. Dari semula Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Sebuah baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Sebuah baik, sungguh teramat baik, Kau jadikan hidupku berarti. Dari semula Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan.
apa yang kau perbuat di dalam hidupku. Sungguh teramat baik, kau jadikan hidupku berarti. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Sungguh teramat baik, kau jadikan hidupku berarti. Hadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur serta terima kasih kepadamu atas penyertaan Tuhan di sepanjang hari hidup kami. Berada di lingkungan pelayanan Kelawak 4 yang saat ini tidak dapat hadir dalam persekutuan sore ini oleh tiap-tiap sebab, mungkin oleh sakit, mereka menghadapi masalah, dan juga oleh tugas dan pekerjaan yang dibebankan kepada mereka. Berkumpul memuji, mempersembahkan, mempermuliakan nama-Mu. Ya Allah, sebentar lagi kami akan membaca firman-Mu yang dapat menghalangi kami untuk mendengarkan firman-Mu dengan baik. Di dalam dan oleh anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab yang akan dibacakan salah satu dari keluarga di tempat ini, yaitu Lukas pasal 1 ayatnya yang 67 hingga 80. Hari ini terambil dari kitab Perjanjian Baru, Lukas pasal yang ke-1 ayat yang ke-67 sampai dengan ayat yang ke-80 dengan perikop nyanyian pujian Zakaria yang berbunyi demikian. Dan Zakaria ayahnya penuh dengan Roh Kudus, lalu bernubuat katanya, terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud hambanya itu, seperti yang telah difirmankannya sejak purbakala oleh mulut nabi-nabinya yang kudus, untuk melepaskan kita dari musuh-musuh kita dan dari tangan semua orang yang membenci kita, untuk menunjukkan rahmat-Nya kepada nenek moyang kita dan mengingat akan perjanjiannya yang kudus, yaitu sumpah yang diucapkannya kepada Abraham, bapa leluhur kita, bahwa ia mengaruniai kita, supaya kita terlepas dari tangan musuh, dapat beribadah kepadanya tanpa takut, dalam kekudusan dan kebenaran di hadapannya seumur hidup kita. Dan engkau, hai anakku, akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya, untuk memberikan kepada umatnya pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka, oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita, dengan mana ia akan melawat kita surya pagi dari tempat yang tinggi, untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut, untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Ayat yang ke-80, adapun anak itu bertambah besar dan makin kuat rohnya, dan ia tinggal di padang gurun, sampai kepada hari ia harus menampakkan diri kepada Israel. Tuhan Yesus bersabda, berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupannya hari lepas hari. Amin. Nyanyian dari NKB 116 bait 1 hingga bait yang ketiga. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya
bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Bayang-bayang gelap kan dihapus senyap oleh sinar senyum wajahnya. Rasa takut dan syak kan menghilang cepat dari yang berpegang padanya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Bila kita sedih, hidup kita pedih, Tuhan mau berperan dalamnya. Dia selalu dekat dan menjadi berkat bagi yang berpegang padanya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati Tuhan, dan secara khusus keluarga Pak Harno dan Ibu Deborah, dengan penuh sukacita sudah membuka pintu rumah bagi kita dan kita ada bersama-sama pada saat ini dalam persekutuan ibadah keluarga. Sebelum kita bersama-sama masuk dalam pelayanan firman, terlebih dulu kita mendengarkan pujian dari Penetua Diakon Lingkungan Pelayanan 4.
Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang dikasihi dalam Yesus Kristus, kita berdoa. Mari kita bersama-sama merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Kami bersyukur kebaikan Tuhan nyata bagi kami. Kami ada bersama-sama keluarga Pak Harno di tempat ini dalam rangka pujian kami, hormat kami kepada Tuhan. Dan saat kami akan mendengar kebenaran firman Tuhan, berita sukacita, kami senantiasa mohon pengurapan Roh Kudus, membarui hati dan pikiran kami, agar kami boleh mengerti akan kehendak Tuhan, dan kami boleh menjadi pelaku firman. Segala hal yang menjadi penghalang bagi kami, baik dari pikiran kami, hati kami, apapun yang ada di luar diri kami, dengan kuasa Tuhan Kau jauhkan itu, sehingga kami boleh bersama-sama khusus mendengar kebenaran firman-Mu. Dan berkatalah bagi kami Tuhan, kami siap mendengarkannya. Amin. Yang ke-67 sampai ayat yang ke-80 ini, dalam perikopnya nyanyian pujian Zakaria. Tentunya dalam kehidupan setiap pribadi kita pernah melakukan yang namanya janji. Entahkah berjanji dengan pasangan hidup kita ketika awal kita ada di altar dalam ikatan kudus perkawinan, janji untuk saling mengasihi, saling setia, saling hidup dalam suka dan duka dan sebagainya. Ataupun juga kita pernah berjanji dengan anak-anak kita. Mungkin ada saat waktu libur kita mau ajak anak-anak kita refreshing ataupun piknik, tetapi karena kesibukan orang tua seringkali batal. Tidak memungkinkan bagi mereka untuk bisa mendapatkan keturunan. Ketika Allah memperjumpakan Zakaria dengan mengatakan janjinya bahwa engkau akan mendapatkan keturunan, seolah-olah kata-kata ini adalah kata bualan. Namun kon bahasa kita penjagro ini tidak mungkin wayatuh usia di 40 sekalipun gini, kadang-kadang bersiko akan kita untuk mendapatkan keturunan.
Apalagi usia-usia memang lanjut, usia yang tidak produktif lagi dalam pasangan suami dan istri. Karena itu tidak bisa kita pungkiri dan itu nyata dalam keadaan kita. Sehingga dikatakan kena keraguan dari Zakaria, apa yang terjadi? Allah mengunci mulut ia bisu. Karena ada keraguan bahwa dengan pernyataannya tidaklah mungkin bahwa mereka akan mendapatkan keturunan. Tetapi sekali lagi kita ingatkan bahwa mungkin bagi manusia tidaklah bisa terjadi, tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Yang diragukan, yang tidak dipercayakan, yang tidak mungkin bagi manusia, tetapi jikalau Tuhan berkenan, jikalau Tuhan berkehendak, maka tidak ada sesuatu pun yang dapat membatasi akan rencana Tuhan. Janji Allah tentang kelahiran seorang anak yang akibatnya Zakaria bisu, dan tetapi ketika Yohanes lahir, Tuhan kembali membuka mulut Zakaria. Ia dipenuhi Roh Kudus, sehingga tertuanglah dalam bahagian firman Tuhan ini nyanyian pujian Zakaria. Ini kalau kita membaca dari bahagian ayat yang ke-67 sampai ayat yang ke-80. Ia memuji Allah karena melihat dengan nyata bahwa Tuhan mengingat perjanjiannya. Hati yang merendah di hadapan Tuhan. Ia tidak menganggap apa yang dilakukan oleh Allah atas kehidupannya, atas keluarganya bukanlah sebagai cara, kesempatan untuk menyombongkan diri. Menganggap bahwa ia adalah orang pilihan di antara sekian banyaknya keluarga, di sekian banyaknya orang-orang yang juga tidak kalah memiliki keberimanan kepada Allah. Tetapi ia tidak menyombongkan diri untuk membaptis, membuka kasut, sekalipun aku tidak layak. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebab Yohanes dipanggil untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan, dan ia tidak langsung tampil di depan umum, tetapi bertumbuh dalam kesunyian dalam bagian terakhir. Ingin mengajarkan kepada kita bahwa sebelum Tuhan memakai seseorang, ia terlebih dahulu membentuk iman dan ketaatan. Sidang jemaat Tuhan yang kekasih, ketika kita memaknai akan kebenaran firman Tuhan ini, sesungguhnya ingin mengatakan kepada kita, jikalau janji Tuhan itu terasa lama digenapi, Tuhan mengingatkan kita, Ella, engkau putus asa. Sebab janji Tuhan itu pasti. Saat, waktu, dan kapan terjadi bukan atas keinginan kita, tetapi keinginan Tuhan. Tuhan punya janji atas kehidupan setiap orang percaya bahwa Tuhan akan mengasihi kita, menyertai kita, bahkan dikatakan sampai ke ujung bumi sekalipun aku mengasihi engkau. Jadi ketika kita lemah iman, kita menutup aurat. Jangan kita mencari kesalahan siapa, tetapi setia kepada Tuhan. Sebab Tuhan itu tetap setia dalam kehidupan kita. Kemudian percaya bahwa hidup kita sedang dipersiapkan oleh Tuhan dalam tujuan Allah. Jadi, Halajud diingatkan kepada kita dengan kata-kata ilahi, jangan takut. Percaya bahwa hidup kita sedang dipersiapkan oleh Tuhan dalam tujuannya.
Saya dan Bapak Ibu Saudara sudah dipersiapkan Tuhan, sudah dirancang oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Meskipun cara yang Tuhan lakukan itu berbeda-beda. Bahkan berkat Tuhan dalam kehidupan kita pun juga berbeda-beda. Tetapi tujuan itu sama. Bahwa Tuhan mempersiapkan kita dengan standarnya Tuhan, bukan standar manusia. Amal standar manusia ya muncullah iri hati. Bohen ia lebih bara aku, sementara aku sama berusaha bergawi yang betul-betul keadaanku dan panggilan. Jadi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, janji Tuhan itu pasti dinyatakan atas kehidupan kita. Artinya kita menunggu saat dan waktu Tuhan menyatakannya. Pesan firman Tuhan bagi kita, Tuhan selalu setia meskipun kita penuh dengan keraguan. Waktu Tuhan itu tidak akan pernah terlambat, pasti akan dinyatakan. Diingatkan Tuhan melewati kisah hidup Zakaria. Berbahagialah kita ketika Tuhan memperlihatkan akan kuasanya dengan kehadiran Yohanes sebagai pembuka jalan bagi Tuhan. Mengingatkan kita dengan perkataan, bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Tuhan senantiasa menyertai kita dan memberkati kita, keluarga dalam rumah tangga ini. Pak Harno dan Ibu Deborah dengan sukacita sudah membuka pintu rumah bagi kita, dan kita percaya keluarga ini adalah keluarga yang dipakai oleh Tuhan untuk kemuliaan. Kehidupan mereka bahkan panggil untuk melayani dengan setia mereka lakukan. Tuhan Yesus menyertai kita dan memberkati kita. Amin. Bila terlangkah
Kita naikkan syafaat kita, mari kita bersama-sama berdoa. Kembali kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami naikkan pujian syukur dan terima kasih bahwa kami sudah mendengar kebenaran firman Tuhan yang memberikan pengertian dan pemahaman bagi kami. Diberkati kami yang sudah mendengar kebenaran firman Tuhan, dan biarlah firman itu melekat dalam hati kami, dalam pikiran kami, sehingga kami boleh menjadi surat Kristus di tengah-tengah hidup kami di mana kami ada. Ibu Deborah, dengan penuh sukacita sudah membuka pintu rumah bagi kami, bahkan menjadikan Engkau Tuhan sebagai tamu tetap dalam hidup mereka. Tuhan memberkati keluarga dalam rumah tangga ini, memberkati kekuatan kesehatan tubuh jasmani, bahkan iman percaya mereka kepada Tuhan. Diberkati Tuhan ketika mereka masih diberikan kemampuan untuk beraktivitas dalam kehidupan mereka. Meskipun terkadang tidak dapat dipungkiri, faktor usia pun seringkali membuat lemah akan fisik. Tetapi kasih dan setia Tuhan nyata atas keluarga dalam rumah tangga ini. Hingga sampai pada saatnya mereka boleh diberikan kekuatan dari Tuhan. Tuhan Yesus, kebahagiaan keluarga dalam rumah tangga ini dilengkapi dengan mereka boleh mengingat kembali 38 tahun perjalanan kehidupan mereka dalam mengarungi rumah tangga. Tuhan memberkati keluarga dalam rumah tangga ini dalam suka dan duka perjalanan kehidupan rumah tangga mereka. Dan kebahagiaan itu dinyatakan oleh Tuhan. Anak terkasih yang menjadi kebanggaan, pewaris keturunan keluarga ini. Niko boleh Tuhan pakai di tengah-tengah keluarga, bahkan dipercayakan dalam pekerjaannya. Bila Tuhan senantiasa menyertai dan Tuhan memberkati. Apa yang menjadi harapan, apa yang menjadi cita-cita dari anak terkasih keluarga ini, Tuhan sendirilah yang memberkati. Tuhan menyertai dan Tuhan memberkati. Pastinya pertambahan usia adalah anugerah Tuhan yang terindah. Mereka boleh menikmati kehidupan mereka lebih takut akan Tuhan. Demikian keluarga besar dari mana-mana tempat ada bersama-sama mereka di tempat ini, bersama-sama dalam sukacita dan syukur keluarga. Tuhan menyertai dan Tuhan memberkati. Demikian pada saat mereka akan kembali ke tempat mereka masing-masing. Doa yang sama yang kami pinta Tuhan, sertai mereka, tibakan mereka dengan selamat, dengan membawa sukacita dan kebahagiaan mereka dalam perjumpaan dengan keluarga di tempat ini. Terima kasih Bapa di surga, dan kami mau serahkan seluruh jemaat Tuhan, secara khusus kami yang ada dalam lingkungan pelayanan 4. Tiap-tiap keluarga Kristenmu yang ada di tempat ini, Tuhan menyertai dan Tuhan memberkati. Yang kami lakukan saat ini, dimanapun mereka ada, mereka mempersekutukan diri dengan Tuhan, melewati doa pribadi, melewati penyerahan diri mereka kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Tuhan Yesus, kami juga berdoa penetua dan diakon Tuhan pakai. Tuhan, anak muda ini dipakai oleh Tuhan dengan sungguh luar biasa. Tuhan Yesus, kami mau serahkan seluruh hidup kami saat ini dan seterusnya hanya ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan tahu siapa kami dan Tuhan tahu apapun keberadaan kami, baik sehat ataupun sakit kami,
baik saat kami bersuka cita ataupun di saat kami berduka cita. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa, dan bersama kami ucapkan demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dan jangan lupa berbuat baik dan berbagi dengan orang lain, karena korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Kita berdoa. Ya Tuhan Bapa kami yang ada di sorga, kami serahkan persembahan syukur ini sebagai bentuk ketaatan dan syukur kami kepada kiranya Tuhan memberkatinya agar dapat dipergunakan untuk melayani Tuhan dan sesama kami. Amin. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Hati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat perlindungan yang teguh. Siang maupun malam gelap, Tuhanlah perlindunganmu. Niscaya takutmu lenyap, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Biar badai menyerang, Tuhanlah perlindunganmu. Padanya kau tetap tentram, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Gunung batu yang tegar, Engkaulah perlindunganku. Di tiap waktu, Engkaulah perlindunganku. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat perlindung yang teguh. Jemaat berdiri. Di dunia, ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh.
kita dan kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Ibadah kita selesai. Selamat sore. Tuhan Yesus memberkati. Ini bagi Bapak Ibu yang bisa membagi waktu supaya kita bersama-sama melaksanakan kunjungan kasih ke tempat Ibu Pendeta Francisca yang pada saat ini sedang dalam keadaan sakit, dan alamat rumah Ibu Pendeta Francisca berada di Gang 7, Gang Pilau 7, tetangga dengan Pak Guntur Tando, persis di depan rumah Pak Guntur Tando. Sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Kami serahkan kembali kepada keluarga dalam rumah tangga ini. Pendeta yang sudah membagikan firman-Nya, dan juga kepada hamba-hamba Tuhan, saya tidak dapat menyebut satu persatu pada saat ini yang telah hadir tempat saya banyak mengucapkan terima kasih Bu, dan terima kasih. Nanti kalau ibadah kita selesai, di dalam doa makan nanti saya mohon kepada Ibu Pendeta, Ketua Majelis kita, untuk membuat doa makan nanti. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, keluarga di tempat ini menyediakan hidangan bagi kita untuk kita nikmati bersama. Mari kita bersama berdoa. Wahai Tuhan pelaku doa kami kita untuk kita pelaku doa. Tara hormat syukur tentang terima kasih Ike akan Maha Ta'ala pangkahi Tuhan. Tagal Tuhan jari memperahan asi sinta kajenta akan Ike. Yokia mampahayak Ike memberkati Ike huang pumpung sembayang gitu. Nah laurewar Mike jari mehining awayung jeberasi. Narajeng utak ngumang akan Ike jite mampingat Ike. Wang asi sinta even kea even jari menatap panginan talihu pakan Ike jari simpan. Helo para Ike kumai ke belaku Tuhan pinai mendanan leni uka memberkat penginan talihu tu. Tejite tau menjadi nukerikan sekabaskan biti bereng lebih beruan Ike. Uka Ike harajur menipu Tuhan dewi. Pinai heluri ke belaku dua akan ungkupayung jatuh humatu keluarga pahan mau Tuhan. Tuhan ke halajur mampahayak tentang memberkat pambelum ewen. Wang andau ije elalus ewen. Terima kasih Yoapa. Dengan kahancakate Ike akan menerima tuntang menikmati berkat Tuhan. Amin.